Suami saya mana, dokter? Saya nggak mau melahirkan sebelum ada suami saya. Saya nggak mau lahiran sebelum dia datang. Apa ini kata ke suami ibu? Saya harus sampaikan ke ibu kalau suami ibu meninggal karena korban tabrak lari. Aku merasa seperti ada koneksi dengan kamu dan juga Mentari. Mohon maaf sebelumnya kalau boleh tahu apa yang terjadi dengan almarhum suami kamu. Di malam saat aku melahirkan Mentari, suami aku ditabrak lari sama orang yang tidak bertanggung jawab. Sampai akhirnya suami aku meninggal di dalam ambulans menuju rumah sakit. Aku gak berani ngomong ke Nila tentang kejadian sebenarnya, bahwa aku yang sudah menabrak suaminya dan meninggalkannya di tengah jalan. Jadi kamu orang yang sudah membunuh ayah dan anak aku. Kamu tenang dulu ya, kita obrolin baik-baik. Semuanya sudah terungkap dan aku sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Gara-gara kamu, hidup aku dan anak aku hancur. Makasih ya, kalian udah pada mau datang loh. Udah lama kita gak ketemu. Jadi selama ini kamu senang-senang sama cewek-cewek di sini, kayak gini kelakuan kamu. Udah ayo pulang. Kalau kamu mau pulang, pulang aja sendiri. Belum jadi istri aja, kamu udah ngatur-ngatur. Bukannya aku so ngatur, tapi kamu kan memang harus diatur, Mas. Karena kelakuan kamu tuh keterlaluan banget kayak gini. Kalau aku gak mau diatur kenapa? Hah? Yaudah, kalau kamu gak mau diatur, kita putus aja. Kamu mau putus, aku gak peduli, aku gak takut. Aku laki-laki gak tahu diri ya, Mas. Di luar sana tuh banyak banget laki-laki yang suka sama aku, tapi aku pilih kamu. Ya udah kamu sama mereka aja, ngapain juga kamu milih aku? Udah mikir. Nah, kalian ngapain sih gangguin cowok aku? Ngapain kalian gak tahu malu ya godain cowok aku? Mas, jangan buat keributan di sini. Biar keluar. Kamu itu apa-apaan sih bikin malu di sini ribut-ribut? Aku tuh udah lama bosan sama kamu. Tapi untungnya kamu minta putus. Jadi lebih bagus lagi, Pak. Kamu tuh laki-laki gak tahu diri ya, jangan mentang-mentang deh kamu tuh. Mentang-mentang apa? Udah deh, intinya kita udah gak ada hubungan apa-apa. Aku harus menelpon Mas Rasid. Ya halo Nila. Mas Rasid, kenapa aku tidak mau melahirkan, Mas? Apa? Ya Allah, Sekarang aku lagi di dalam taksi menuju ke rumah sakit. kamu bertanya sayang ya, kamu harus kuat ya. Yaudah sekarang aku rumah sakit ya. Kamu hati-hati ya. Iya, aku hati-hati ya. Mas, bangun Mas. Mas. Apa yang sudah aku lakukan? Halo? Rumah sakit, tolong kirim ambulan ya. Ke Jalan Anggrek ketempatan. Ada kecelakaan, cepet ya. Suami saya mana? Suami saya mana, dokter? Sudah pembukaan 8 ya Bu, sebentar lagi melahirkan. Saya nggak mau melahirkan sebelum ada suami saya. Katanya dia mau kesini mendampingi saya, dokter. Saya nggak mau lahiran sebelum dia datang. Ibu tenang ya, Ibu tenang. Ibu dengarkan saya, Ibu yang tenang, jangan tegang. Enggak, saya nggak mau. Tidak bisa begitu Bu, ini sudah pembukaan 8 dan harus dilahirkan. Mas Rasid! Karena ini akan menghambat proses persalinan, ya. Mas Rasid! Tolong lihat ke depan apa parasit sudah datang, karena Ibu tidak mau melahirkan sebelum ada suaminya. Tunggu. Siapa nama korban yang meninggal dunia ini? Dia korban tabrak lari. Dia meninggalnya Rashid. Dia meninggal di ambulan dalam menuju rumah sakit. Sebelum meninggal, korban menyebut-nyebut nama Nila. Jangan-jangan dia suami pasien saya. Bisa jadi sus, karena kita berhasil menemukan KTP, cincin, dan handphonenya. Coba suster cek kapan panggilan terakhirnya. Makasih Pak. Kalau benar ini suami pasien saya akan kasih ke orangnya. Raden, sampai kapan kamu mengesampingkan kuliah kamu untuk hal-hal yang tidak penting seperti ini? Mau sampai kapan kamu sia-siakan hidup kamu? Tiap hari kamu keluyuran, pesta sampai larut malam. Bikin malu aja. Martin, kapan kamu akan berubah, Martin? 1, 2, 3, tarik nafas. Dorong Bu. Sekali lagi ya Bu ya, tarik nafas.
Alhamdulillah bayinya sudah lahir. Lihat nih bayinya tuh sempurna, sehat, cantik kayak ibunya. Bayinya saya bawa lagi ya ke ruang rawat bayi. Iya dok, makasih. Sama-sama. Suster, apa suster sudah melihat suami saya, sus? Di mana dia, sus? Apa ini HP suami ibu? Apa ini KTP suami ibu? Ini juga cincin suami ibu. Dari mana suster mendapatkan ini semua, sus? Dengan berat hati, saya harus sampaikan ke ibu kalau suami ibu meninggal karena korban tabrak lari. Suami ibu baru saja dibawa ke ruang jenazah. Nggak mungkin. Tapi kenyataannya seperti itu, Bu. Itu nggak mungkin, sus. Itu nggak mungkin. Permisi ya, Bu. Mas, kenapa kamu pergi begitu cepat meninggalkan aku dan anak kita, Mas? Bahkan kamu belum pernah melihat dia. Ya Allah, semoga kamu tenang di sisi Allah. Kecelakaan di perempatan Jalan Anggrek. Korban meninggal di perjalanan. Ternyata dia belum meninggal malam itu. Allah, apa yang sudah aku lakukan? Aku pikir dia sudah meninggal. Kalau saja malam itu aku bawa dia ke rumah sakit, mungkin nyawanya bisa tertolong. Anak ibu, kita hadapi dunia ini sama-sama ya sayang ya. Sekarang kita cuma tinggal berdua, nak. Ibu akan selalu ada untuk kamu, nak. Ibu mau kasih kamu nama Mentari, supaya kamu selalu bersinar seperti mentari. Tisu, ayo dibeli tisunya. Kak, tisunya Kak dibeli. Tisu, ayo dibeli tisunya. Mari, tisu. Tisunya ya, Dek. Berapa harganya? Satunya 2.500, Bu. Saya 2 ya. Oke. Jadinya 5.000 ya, Bu. Kasih ya. Sama-sama, Ibu. Udah mulai masuk asar nih. Sudah azan asar tapi si Mentari kok belum pulang juga ya? Aku harus cepat pulang. Kalau kelamaan Ibu pasti marah. Mudah-mudahan Ibu nggak marah kalau pulangnya kesorean. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Semoga nggak terjadi apa-apa sama Mentari. Tolong. Mentari. Apa anak-anak ini, Pak? Saya kenal, Pak. Tidak, Pak. Bapak tolong ke rumah orang tuanya, bilangin kalau saya bawa dia ke rumah sakit terdekat ya, Pak. Iya, Pak. Aduh, si Mentari ini kemana sih? Ini sudah mau maghrib tapi dia belum pulang juga. Bikin ibunya khawatir deh. Assalamualaikum, Bu Nila. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Pak? Ibu Mentari kecelakaan, Bu. Tabrak motor. Tolong antarkan saya, Pak. Di mana anak saya, Pak? Ah, iya nih, dagangannya, Bu. Sekarang udah dibawa ke rumah sakit, Bu. Ayo, Bu, saya antar. Tolong anak ini, Sus. Kami tidak bisa menampung pasien baru karena pasien di sini penuh, Pak. Tolong anak ini, Sus. Anak ini terluka parah. Dan dia habis ketabrakan, Sus. Mohon maaf, Pak. Kondisi sedang tidak memungkinkan. Mentari, ya Allah, nak. Suster, ayo suster segera tolong anak saya. Suster, kasihan dia, suster. Maaf, Bu. Bukannya kami menolak. Mohon pengertiannya, Bu. Sebaiknya Ibu ke klinik sebelah. Ada di Jalan Wijaya. Nggak jauh dari sini, Bu. Tolong! Suster! Dokter, tolongin anak saya, suster! Tolongin anak saya, tolong selamatkan anak saya, Bu. Iya, Bu, ya, Bu. Ibu tenang ya. Pak, bawa ke GD, Pak. Cepat sekarang, Pak. Bapak, bagaimana ceritanya sampai anak saya tadi ketabrak motor? Saya melihat anak ibu jualan asongan di jalanan, Bu. Dan dia ketabrak motor. Anak saya berjualan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya, Bu Nila. Memang Ibu tidak tahu kalau Mentari sudah berbulan-bulan berjualan asongan. Saya sama sekali nggak tahu, Pak. Bahkan saya sendiri nggak nyangka kalau anak saya berjualan asongan di pinggir jalan. Terima kasih banyak ya atas bantuan Bapak. Sama-sama. Dokter, ada pasien baru masuk, Dok. Korban tabrak lari, Dok. Siapkan peralatan medis untuk tindakan ya.
Suster, segera siapkan ruang operasi ya. Anak ini perlu segera tindakan. Alhamdulillah operasi anak ibu berjalan lancar. Insya Allah anak ibu akan baik-baik aja. Dan tulang ekornya juga sudah diatasi masalahnya. Alhamdulillah ya Allah. Kakinya juga sudah dipasang pen. Insya Allah dalam 1-2 bulan ini anak ibu akan kembali berjalan normal, Bu. Amin ya Allah. Jadi berapa biaya operasi yang harus saya bayar, Dok? Klinik ini sengaja saya bangun gratis, Bu, untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Terima kasih banget ya dokter. Dokter baik banget. Semoga Allah selalu memberikan berkah untuk dokter. Amin. Terima kasih doanya, Bu. Dok, apakah boleh saya bertemu sama anak saya? Nanti malam baru akan diantarkan suster ke ruang pemulihan. Nanti ibu di sana bisa menemani dan juga menjenguk anak ibu. Baik dokter ya. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Iya dokter, terima kasih. Anak ibu, Mentari, akhirnya kamu selamat sayang. Ibu gak berhenti bersyukur nak. Dan kamu juga sudah berhasil melewati operasi ini dengan baik sayang. Ibu gak habis pikir kalau sampai ada kenapa-napa dengan kamu, ibu akan sangat merasa bersalah nak. Karena ibu sendiri gak tahu kalau kamu berjualan asongan di pinggir jalan. Ibu gak akan sanggup kehilangan kamu nak. Setelah ibu harus kehilangan papa kamu untuk selama-lamanya. Ibu gak akan sanggup sayang. Jangan terus tinggalin ibu ya nak. Korban meninggal. Ternyata ibu meninggal malam itu. Mas, bangun mas. 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 Korban meninggal. Ternyata ibu meninggal malam itu. Korban meninggal. Maafkan kesalahan hamba ya Allah. Tolong maafkan hamba ya Allah. Maafkan segala dosa-dosa yang hamba perbuat masa lalu ya Allah. Bapak tahu kalau kamu merasa bersalah dan tertekan dengan peristiwa masa lalu kamu itu. Tapi kamu harus bisa memaafkan diri kamu sendiri. Supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Aku gak bisa, Pak. Kejadian itu terus menghantuiku. Bahkan untuk jujur ke Bapak aja tentang peristiwa itu, aku butuh waktu 1 tahun setelah kejadian, Pak. Bapak tahu. Tapi kamu yang dulu dengan kamu yang sekarang beda. Kamu sudah membangun klinik gratis untuk membantu dan menolong orang-orang yang kesusahan. Kamu sudah berubah. Dan kamu sudah membayar kesalahan kamu itu dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Berapa banyak orang-orang yang sedang kamu tolong. Dan berapa banyak orang yang sudah kamu selamatkan. Aku tetap tidak bisa melupakan apa yang aku lakukan dulu. Aku ini hanyalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik dosa-dosa besar masa laluku dengan bangun klinik. Sebesar apapun usahaku dan sebaik apapun, itu semua aku rasa tidak cukup untuk menebus dosa-dosaku masa lalu, Pak. Nah, aku istirahat lagi ya, Pak. Alhamdulillah. Bu, iya nak, ibu di sini sayang. Mentari di mana? Sekarang kamu lagi ada di klinik karena kamu habis menjalankan operasi kaki sayang. Karena kamu habis kena tabrak lari. Maafin Mentari ya Bu. Mentari udah bikin ibu khawatir. Gak apa-apa sayang. Mentari, ibu mau tanya sama kamu, apa uang yang selama ini ibu kasih ke kamu itu gak cukup? Kenapa kamu jualan asongan sayang? Kamu mau bantu ibu cari uang? Aku kasihan sama ibu. Aku ngumpulin uang dan aku bisa kasih uangnya ke ibu. Ibu udah kerja keras buat aku. Itu adalah tugasnya ibu sebagai orang tua kamu nak. Sayang, kamu gak perlu melakukan itu. Ibu harus kerja keras untuk masa depan kamu. Cuma satu yang ibu pinta dari kamu sayang. Kamu harus belajar yang benar ya. Biar nanti kamu bisa jadi orang yang sukses. Maafin Mentari, Bu. Nggak apa-apa, nak. Yang penting sekarang kamu nggak kenapa-napa. Itu sudah cukup buat ibu lega, sayang. Selamat pagi, Ibu Nila. Ibu Kimia yang hebat.
Iya dok. Saya ingin beritahukan hasil labnya Mentari. Alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Insya Allah dalam 1-2 hari ini Mentari sudah bisa pulang. Alhamdulillah. Makasih ya Om Dokter. Maksudnya Pak Dokter. Lain kali kamu hati-hati ya anak cantik. Kalau udah besar nanti, Mentari juga mau jadi dokter biar bisa nolong orang lain. Insya Allah kamu pasti bisa jadi dokter. Amin. Ini apa Om? Untuk mendengarkan suara di dalam tubuh. Ini namanya stetoskop, terutama untuk mendengarkan detak jantung. Om dokternya lagi sibuk, kamu jangan tanya-tanya terus ya. Nggak apa-apa Bu. Ya Om Dokter, cek pasien ini dulu ya. Nanti Om Dokter balik lagi ke sini, kamu boleh tanya apa aja dan Om Dokter akan kasih tahu gimana caranya jadi dokter. Oke? Iya dokter, makasih ya. Kalau begitu saya permisi ya. Nafsu dunia hendakmu kau berserah. Ku berserah, ku berpasrah hanya padamu ya. Om Dokter, makasih ya udah nyembuhin Mentari. Mentari pulang dulu ya. Iya sayang, sama-sama. Semoga lekas sembuh dan bisa berjalan normal lagi ya. Saya nggak tahu harus berterima kasih seperti apa ke dokter dan juga klinik yang sudah membantu pengobatannya Mentari. Semoga dokter dan juga klinik ini selalu diberikan berkah ya dok. Amin. Doa yang sama untuk Ibu dan juga Mentari ya. Kalau gitu kami permisi ya dok. Iya, jangan lupa minggu depan check up lagi ya. Iya Om Dokter. Assalamualaikum. Siapa ya? Dokter Martin? Selamat sore Bu Nila. Ada apa ya? Kok dokter tiba-tiba datang ke rumah saya? Apa ada masalah dengan kesehatannya Mentari, dok? Nggak ada apa-apa Bu. Insya Allah Mentari baik-baik aja. Saya minta maaf ya Bu ya kalau saya datang ke sini tanpa kasih tahu dulu. Saya dapat alamat Ibu dari klinik. Syukurlah kalau gitu. Saya pikir dokter kesini mau mengabarkan sesuatu soal kesehatannya Mentari. Sayang? Dokter datang. Halo Mentari. Hati-hati nak. Halo Om. Dokter apa kabar? Alhamdulillah baik. Salam sama dokternya nak. Om ada sesuatu buat kamu. Apa tuh? Boneka. Boneka sayang? Makasih Om. Iya. Bagus banget bonekanya. Yaudah kamu mainnya di dalam ya nak ya. Iya Bu. Hati-hati sayang. Dokter, makasih ya. Dokter itu baik banget sama kami. Repot-repot mau datang ke sini. Sebenarnya dari pertama kali saya melihat Mentari, saya tidak bisa berhenti untuk memikirkan Mentari. Perasaan saya ke Mentari itu seperti perasaan saya ke putri saya sendiri. Iya, silakan duduk dok. Silahkan diminum ya dok. Terima kasih. Oh ya ngomong-ngomong, Ibu sudah lama tinggal di sini? Sudah lama. Dari semenjak saya nikah, saya sudah tinggal di sini dok. Mohon maaf kalau saya lancang. Memang suami Ibu kemana ya? Kelihatannya ibunya sendirian di sini. Suami saya sudah meninggal persis di malam saya melahirkan Mentari. Jadi selama ini saya hanya sendirian berjuang untuk anak saya dok. Kasihan sekali nasibnya Mentari dan Nila. Tapi saya kagum sama Ibu Nila. Iya sayang. Mentari lapar. Kan Ibu udah janji mau makan di luar buat ngerayain ulang tahun Mentari. Oh iya ibu lupa. Nanti kita pergi ya. Mentari ulang tahun hari ini? Iya Om, hari ini Mentari ulang tahun. Ya udah gini aja, sekarang Om akan ajak Ibu sama Mentari makan di luar. Terserah Mentari boleh pilih tempatnya di mana aja. Dokter jangan dok. Saya takut mendapat ke dokter. Enggak kok Bu, kalian sama sekali tidak merepotkan saya. Ya udah sebaiknya kalian ganti baju ya, biar saya tunggu di sini. Iya dok kalau gitu, bentar ya dok. Ayo Bu. Ayo sayang. Wah, tempatnya bagus banget Om Dokter. Dokter ini restorannya bagus banget. Mentari nggak pernah ke tempat sebagus ini. Kapan lagi saya bisa ngajak kalian ke sini? Pasti di sini makanannya mahal ya. Enggak kok. Oh ya, Mentari, kamu sama Ibu kalau pesan apa silakan pesan apa aja. Dan Om ada surprise buat kamu. Kejutan apa Om? Jiwa dan dada, mungkinkah hati dan tetap dengannya hati tenang. Mentari, selamat ulang tahun ya. Sayang, selamat ulang tahun ya nak ya. Makasih ya Om Dokter. Mentari seneng banget. Ya udah sekarang kita potong kuenya ya. Lihat ini bu.
keren-keren ya Om. Ya. Silakan bunganya. Bunganya bagus banget. Kamu mau? Mau dong Om. Makasih ya Om. Nah, ini buat kamu. Buat Ibu mana? Ini ya. Boleh, silakan Pak. Ibu. Bagus ya Bu bunganya. Iya, bagus banget. Makasih ya. Wah, istri sama anaknya cantik-cantik loh, Pak. Waktu tak akan Dokter, makasih ya. Dokter udah baik banget sama kami. Jangan panggil dokter ya. Panggil Martin aja. Atau Mas juga nggak apa-apa. Oke, makasih ya Mas. Mentari pasti senang banget hari ini. Iya, sama. Aku juga senang banget hari ini. Entah kenapa, aku merasa seperti ada koneksi dengan kamu dan juga Mentari. Kok bisa? Padahal kan kita sebelumnya belum pernah ketemu ya. Iya juga sih. Ya aku pengen aja membahagiakan kalian. Mohon maaf sebelumnya kalau boleh tahu apa yang terjadi dengan almarhum suami kamu. Di malam saat aku melahirkan Mentari, suami aku ditabrak lari sama orang yang tidak bertanggung jawab. Dan dia dibiarkan tergeletak di pinggir jalan. Suami aku meninggal di dalam ambulans menuju rumah sakit. Kenapa cerita yang dialami suaminya Nila sama dengan kejadian yang dulu aku alami? Semoga ini hanya kebetulan saja. Oh iya, kapan-kapan boleh aku ajak kalian jalan-jalan lagi? Boleh kok, dengan senang hati Mas. Kalau gitu aku permisi ya. Ya, makasih ya. Sekarang udah 3 kali ketangkep. Jadi kita istirahat dulu ya. Oh iya Mentari, apa Mentari mau kalau misalnya dokter jadi papanya Mentari? Beneran Om? Mau dong Om. Mentari sayang banget sama Om. Om, Mentari ada ide. Ide yang bagus tuh. Tapi jangan bilang-bilang ibu dulu ya. Iya. Yuk, kita minum yuk. Yuk. Assalamualaikum. Sayang. Mentari. Aku tahu, kita masih belum terlalu lama kenal. Tapi bahagia sekali kalau aku selalu bisa berada di dekat kamu. Tolong izinkan aku membuat kamu dan Mentari bahagia. Maukah kamu menjadi istriku? Iya Bu, bilang iya. Iya Bu, ayo jawab iya. Ayo jawab Bu. Iya Mas. Aku mau. selalu menjaga. Yeay. Makasih ya bunganya. Hidup ini berikan tak akan Mentari. kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Kenalin ini calon istriku. Saya Nila, Pak. Johan, kalau anak cantik ini siapa namanya? Aku Mentari. Sebentar lagi aku jadi anaknya Om Martin. Hah, bagus dong. Berarti sebentar lagi kamu jadi cucunya kakek. Kakek itu seneng banget punya cucu yang cantik dan pintar seperti kamu. Halo? Mas! Oh iya. Iya, makasih. Nanti aku hubungin balik ya. Ya Allah, apa yang sudah terjadi? Apa yang harus aku lakukan? Wanita yang aku cintai adalah istri dari orang yang aku tabrak 8 tahun yang lalu. Hamba berucap syukur kepada Engkau karena Engkau telah memberikan hamba seorang lelaki yang sempurna. Telah 8 tahun hamba seorang diri membesarkan anak hamba Mentari. Dan sekarang Engkau telah memberikan hamba sosok lelaki yang sempurna untuk mendampingi hamba, ya Allah. Hamba sangat bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Amin ya Rabbal. Apa aku masih bisa menikahi Nila? Apa seharusnya aku batalin saja pernikahan ini? Jangan gugup seperti itu dong, Pak Martin. Iya, Pak. Sabar, jangan gelisah.
Tuh, mempelai wanitanya sudah datang. Ya Allah, izinkanlah aku membahagiakan mereka sebagai penebus dosaku di masa lalu. Aku bersumpah akan menjaga mereka seumur hidupku. Pak Martin, akad nikahnya sudah bisa dimulai. Silakan. Ini ayah. Makasih ya. Ayo ayah, ibu. Nafsu kau ya Rabbi alamin jaga serah ku berjanji tapi ku berserah. Selamat ya Pak, Bu. Ibu dinyatakan positif hamil. Alhamdulillah. Bila mungkin ada luka tawa. Terima kasih, Dok. Bila mungkin tawa tak beri. Ya Allah, aku mencintai istrinya dan juga anaknya. Tapi aku merasa membohongi mereka, ya Allah. Pernikahan ini penuh dengan kebohongan. Ayah. Seharusnya aku jujur kepada Nila. Kalau dulu aku yang sudah menabrak suaminya, ya Allah. Tapi aku gak bisa. Aku terlalu mencintai dia dan juga Mentari, ya Allah. Gak sanggup rasanya kalau aku menyakiti mereka, ya Allah. Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Berikanlah aku petunjuk-Mu. Aku minta maaf sama kamu ya. Seharusnya dulu aku mempertanggungjawabkan perbuatan aku ke kamu, bukannya malah kabur. Aku benar-benar menyesal. Tapi kamu gak usah khawatir. Aku akan menjaga istri dan anak kamu. Aku memang benar-benar seorang pengecut. Aku gak berani ngomong ke Nila tentang kejadian sebenarnya, bahwa aku yang sudah menabrak suaminya dan meninggalkannya di tengah jalan. Jadi kamu orang yang sudah membunuh ayah dan anak aku. Nila, kamu tenang dulu ya. Kita obrolin baik-baik. Semuanya sudah terungkap dan aku sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Aku bisa jelasin semuanya, Nila. Kamu memang gak punya hati. Dasar pembunuh. Gara-gara kamu, hidup aku dan anak aku hancur. Bagaimana mungkin bisa aku menikahi laki-laki yang sudah menghancurkan hidup aku, ya Allah. Laki-laki itu yang sudah membuat aku harus menerima pahitnya hidup ini. Aku benci dia, aku benci kamu, Martin, aku benci. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sekarang juga kamu kemasi semua barang-barang kamu. Tapi kita mau kemana, Bu? Kita harus keluar dari rumah ini. Ayo cepat buruan. Nila, ada apa ini? Bapak tanya aja sendiri sama anak Bapak. Dia itu seorang pembunuh. Aku bisa jelaskan semuanya. Gak perlu. Kamu gak perlu jelasin lagi. Nila, aku mohon kasih aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Udah deh, jangan pernah sentuh aku lagi. Sejak kapan kamu tahu ini semua? Kapan? Ayo jawab, kenapa sekarang kamu diam? Jawab! Atau jangan-jangan kamu sudah tahu ini semua dari sebelum kita menikah? Bukan itu. Aku tahu pertama kali sejak kamu aku kenalkan ke Bapak. Kamu memakai cincin yang sama dengan pria yang aku tinggalkan tergeletak di jalan. Nila, tapi itu dulu. Aku masih bodoh dan egois. Aku sekarang sudah berubah. Nila, maafkan aku ya. Jangan pernah sentuh. Ada apa ini sebenarnya? Tolong jelaskan ke saya. Anak Bapak ini sudah membunuh suami saya, Pak. Dasar kamu pengecut. Seharusnya kamu itu membusuk di penjara. Mentari! Mentari, ayo! Ayo, sekarang kita harus keluar dari rumah ini. Ibu! Ayo! Ayo! Dengerin ibu dong, ayo! Mentari nggak mau, Mentari mau sama ayah! Mentari mau sama ayah! Mentari dengar, dia itu bukan ayah kamu, nak! Taksi! Pak, taksi, Pak! Sekarang kamu harus ikut sama ibu. Ayo! Pak! Ayo mau! Ayo masuk, ibu! Jangan keluar ya! Aku mau sama kamu, Nila. Jangan pergi. Lepasin! Aku bilang sama kamu, jangan pernah nyentuh aku lagi! Nila, aku mohon, Nila.
Kamu boleh lakukan apapun sama aku. Kamu boleh memukulku, kamu boleh menampar asal kamu jangan pergi, Nila. Kamu ini lagi hamil, Nila. Anak kita. Enggak. Nila, tunggu, Nila. Ini bukan anak kamu, ini anak aku. Mentari. 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 Martin, kamu kenapa? Jadi ternyata Nila adalah istri dari orang yang aku tabrak 8 tahun yang lalu, Pak. Jadi dia. Buka pintunya, Nila. Aku mohon maafin aku, Nila. Nila. Tolong buka pintunya, Nila. Nila. Mau ngapain lagi kamu kesini, Mas? Aku mohon maafkan aku. Pergi kamu dari sini. Aku nggak akan pernah memaafkan kamu, Mas. Aku mohon sama kamu, Nila. Tolong maafkan aku. Aku nggak mau ketemu sama kamu. Nila. Aku mau mengakui semuanya. Nila. Tapi aku tahu kamu pasti akan sangat membenci aku. Aku diam. Karena aku tidak mau menyakiti kamu dan juga Mentari. Ya, aku tahu semua yang aku lakukan ini salah. Tapi aku sangat mencintai kalian berdua. Kalau memang ini yang kamu mau, aku akan habiskan sisa hidupku untuk menebus semua kesalahanku. Besok siang aku akan ke kantor polisi. Aku akan menyerahkan diri. Aku akan mengakui semuanya. Ini kan yang kamu mau. Aku di penjara. Maafin ibu ya, nak. Kita benar-benar nggak bisa lagi tinggal di sana. Kenapa ibu jahat sama ayah? Kamu bilang ibu yang jahat. Kamu itu masih terlalu kecil untuk mengerti. Tapi suatu hari nanti, ibu pasti akan cerita sama kamu. Ibu mau cerita apa? Ibu mau cerita kalau ayah yang udah nabrak bapakku sampai meninggal. Kamu tahu? Aku emang udah tahu, Bu. Aku nggak sengaja dengar bapak lagi berdoa, Bu. Aku nggak marah kok yang nabrak bapak. Ya Allah, ternyata Mentari tahu semuanya. Ayah juga nggak mau nabrak siapa-siapa. Dan ayah Martin udah nyesel banget nabrak bapak. Aku selalu dengar ayah selalu minta maaf ke Allah. Kata kakek ayah juga udah berubah jadi orang yang baik. Dan ayah udah bikin klinik yang gratis untuk orang yang gak mampu, Bu. Kenapa ibu gak bisa maafin ayah Martin? Assalamualaikum. Kakek! Mentari. Nila. Pak. Mentari, kamu baik-baik aja kan, sayang? Iya, Kek. Aku kesini diajak ibu. Saya mau ketemu dan bicara sama Mas Martin, Pak. Tapi Martin sudah pergi. Pergi kemana, Pak? Ke kantor polisi. Dia ingin menyerahkan dirinya di sana. Bu, cepet susul ayah ke kantor polisi. Saya titip Mentari dulu ya, Pak. Bentar ya, nak. Pak, bisa tolong cepetan dikit nggak, Pak? Baik, Bu. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kok HP-nya Mas Martin nggak aktif ya? Ini yang seharusnya aku lakukan sejak dulu. Mas. Pak, tolong jangan tangkap suami saya, Pak. Maaf, Bu. Saya bukan ingin menahan suami ibu, tapi saya ingin mengantarkan suami ibu ke dalam. Dan katanya beliau ingin membuat laporan. Mas, jangan. Kamu nggak perlu melakukan itu. Kalau begitu saya minta maaf ya, Pak. Saya tidak jadi buat laporan. Baik, Pak. Kalau begitu saya pamit dulu. Mari, Pak. Mari, Pak. Kamu ngapain kesini? Bukannya ini yang kamu mau? Iya, Mas. Aku memang marah. Aku kecewa. Karena hidup aku hancur. Tapi aku sadar, kamu itu orang baik. Dan Mas Rashid memang menjadi korban. Tapi dengan kejadian itu, kamu sudah membalasnya dengan 1000 kebaikan yang membuat kita bisa bertemu sampai seperti sekarang ini. Kamu sudah banyak membantu orang, Mas. Termasuk membantu Mentari. Kamu memang salah. Tapi kamu sudah membalasnya, Mas. Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Tapi aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya untuk jujur sama kamu. Karena aku juga nggak mau kehilangan kamu. Apakah kamu mau maafkan aku? Mungkin sekarang aku belum bisa memaafkan kamu sepenuhnya, Mas. Tapi aku akan terus berusaha. Aku melakukan semua ini untuk kebahagiaan Mentari. Yaudah, kita pulang ya. Misi, Pak.
Assalamualaikum. Mentari nggak mau jauh-jauh lagi dari ayah. Ayah juga janji ayah nggak akan ninggalin kamu dan juga ibu. Ya udah kita masuk yuk. Ya. Maafkan aku Mas Rashid. Aku akan menjaga apa yang pernah kamu miliki. Dan aku berjanji akan selalu merawat dan juga menjaga Nila dan juga Mentari. Istirahat dengan tenang ya Mas. Sekarang aku dan Mentari juga sudah bahagia. Sekarang kita pulang yuk. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya.